Ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan mati. Pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim, keluar dari bar, mabuk, tabrakan, apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Dia mati syahid. Tapi Ustaz, dia dari bar kemaksiatan. Tapi dari mana kita bisa jamin? Mungkin sementara dia di mobil sebelum tabrakan sempat tobat berapa menit itu. Berapa banyak orang yang begitu? Yazid radhiyallahu anha menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra lam yardallahu anhu 40 lailah, fa in mata kafira, fa in 'ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal." Qalat, "Qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Qala, "Sadidu ahli an-nar." Barang siapa yang minum khamr, maka Allah tidak ridho kepadanya selama 40 malam. Jika ia mati dalam keadaan mabuk, maka dia mati dalam keadaan kafir. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufur. Artinya dia mati dalam kondisi membawa dosa kekafiran. Bobotnya sebetulnya bukan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu ada dua fatwa yang berbeda, fatwa yang saling bertentangan, yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh dai Salafi Wahabi yang bernama yaitu Khalid Basalamah. Ya, fatwa yang pertama menyatakan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan mabuk dari bar, kemudian dia mati mabuk miras, ini bisa menyebabkan mati syahid. Kemudian fatwa yang kedua, ini Khalid Basalamah mengutip dalam sebuah hadis bahwasanya orang ketika dia dalam keadaan mabuk, maka amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 malam. Kemudian dia ketika dia mati dalam keadaan kafir. Nah, ini ada dua fatwa yang sangat bertentangan. Yang ini dikeluarkan oleh satu orang, yaitu bernama Khalid Basalamah, salah seorang dai Salafi Wahabi yang memang populer, memang terkenal, kemudian menjadi rujukan banyak kalangan pengikut Salafi Wahabi atau pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini lantas bagaimana kita menyikapinya? Karena kebanyakan masyarakat awam yang tidak paham dengan apa yang beliau lontarkan, apa yang menjadi pendapat beliau ini sangat menyesatkan, tentu sangat membingungkan. Kalau masyarakat ini kemudian kebingungan karena ada dua fatwa yang sama-sama saling bertentangan, maka nanti akan menyesatkan umat Islam. Untuk itu akan kita kritisi, akan kita cek yang mana pendapat yang benar dari dua pendapat yang bertentangan yang dikeluarkan oleh Khalid Basalamah. Karena statement beliau ini tentu kalau kita diamkan nanti akan menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat muslim. Nah, yang pertama bahwasanya ketika orang mati dalam keadaan mabuk dari bar, kemudian dia mati, ini menyebabkan mati syahid. Nah, di sini akan kita tes atau akan kita cek apa saja yang bisa menyebabkan mati syahid, sehingga kita tidak asal nebak saja, tidak asal mengeluarkan statement. Karena untuk dikategorikan sebagai orang yang mati syahid ini tentu tidak mudah. Karena yang disebut dengan mati syahid berarti dia sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kemudian ketika ada orang mati dalam keadaan bertobat, walaupun dia melakukan kemaksiatan, pulang dari bar kemudian mabuk, kemudian mati, kemudian bertobat, apakah kemudian tobatnya itu akan menyebabkan mati syahid? Nah, ini yang perlu kita kritisi. Ya. Nah, ini ada kurang lebih 11 jenis mati syahid dalam Islam. Apakah termasuk di dalamnya ketika orang pulang dari bar dalam keadaan mabuk, kemudian dia bertobat otomatis mati? Nah, ini yang menyebabkan mati syahid diantaranya, yang pertama orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang memperjuangkan negaranya ya dalam keadaan peperangan. Ini seperti
syahid saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Ini jelas mereka mati dalam keadaan syahid karena membela agama Allah, juga membela tanah airnya dari rombongan para penjajah. Ya. Nah, ini kriteria yang pertama, orang yang terbunuh di jalan Allah. Kemudian kriteria yang kedua yaitu orang yang mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah ini adalah dalam rangka orang mati dalam keadaan menuntut ilmu, ya, atau ketika dalam melakukan rihlah dakwah, perjalanan dakwah, nah misi dakwah dalam rangka itu memberantas berbagai macam kemaksiatan atau kemungkaran yang ada di sekitar masyarakat. Ini juga menyebabkan mati syahid. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa berdoa rindu agar mati di jalan Allah. Jadi dia adalah orang yang ahli ibadah, kemudian dia senantiasa merindukan agar mati syahid, maka dia juga mendapatkan mati syahid, mati dalam keadaan beriman. Kemudian dia semasa hidupnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, orang yang meninggal karena wabah, penyakit atau pandemi. Nah, diantaranya pandemi COVID misalnya, ini juga menyebabkan mati syahid. Berikutnya yaitu yang kelima, orang yang mati karena penyakit di dalam perutnya. Nah, ini ada riwayat dari Rasulullah SAW ketika dia mati dalam keadaan dalam perutnya ada penyakit. Kemudian yang keenam, orang yang mati tenggelam. Ini juga disebut sebagai orang yang mati syahid. Kemudian berikutnya, orang yang mati tertimpa benda keras, ya, misalnya tertimpa tanah longsor atau bencana alam misalnya, karena gempa, tertimpa gedung misalnya, disebut sebagai orang yang mati syahid. Tentunya dari sekian banyak ini adalah mereka juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dia ahli maksiat, kemudian ketika ada masuk kriteria ini untuk dia mati syahid, maka ini tidak bisa dikatakan demikian. Artinya orang ini memang melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, ya, melaksanakan kewajiban selaku seorang muslim, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, orang yang mati terbakar. Ya, kemudian yang kesembilan, wanita yang meninggal karena kehamilannya. Ini juga layak disebut sebagai orang yang mati syahid karena perjuangan antara hidup dan mati. Kesepuluh, orang yang meninggal karena membela atau mempertahankan hartanya, misalnya dalam perampokan atau pembegalan. Nah, ini juga layak disebut sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati terbunuh karena membela agama dan anggota keluarganya. Nah, ini ada banyak riwayat, yaitu orang mati karena membela agama atau anggota keluarganya. Nah, ini kriteria ini ada kurang lebih 11, ya. Namun di sini tidak ada satupun yang menjelaskan ketika orang pulang dari bar kemudian bertobat kemudian otomatis mati syahid. Maka apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah, statement yang pertama ini jelas sangat bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena orang yang pulang dari bar kemudian mabuk, kemudian dia mati sebelum mati bertobat, dikatakan mati syahid, tidak masuk dalam kriteria. Kalau kemudian dia mati sebelum mati dia bertobat walaupun melaksanakan maksiat, maka Allah bisa menerima tobatnya, pun bisa menolak tobatnya. Kalau memang dia bersungguh-sungguh, maka jelas bahasanya bisa jadi Allah akan menerima tobatnya. Namun kalau kita ketahui bahasanya walaupun dia bertobat, bukan berarti terus otomatis tobatnya akan menyebabkan dia mati syahid. Ya, dia mati dalam keadaan beriman, masih ada seperti imannya dalam dirinya karena dia sudah bertobat, menyadari atas segala kekhilafahnya, bukan berarti terus otomatis dia kemudian dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Jadi statement pertama yang menyatakan orang pulang dari bar kemudian bertobat kemudian dia mati untuk dikatakan mati syahid, maka ini jelas tidak bisa dikriteriakan yang demikian itu. Kemudian statement yang kedua ini bertentangan dari statement yang pertama dari Khalid Basalamah. Kemudian ketika orang dari melaksanakan kemaksiatan dalam keadaan dia mabuk atau minum khamr, ya, maka ini amalnya selama kurang lebih 40
malam atau 40 hari ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pendapat yang memang selaras dengan syariat Islam. Ada dalilnya ketika orang dalam keadaan mabuk atau minum khamr, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada riwayat yang menjelaskan khamr adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Maka ini yang sesuai dengan syariat Islam, bahwasanya orang ketika mabuk dalam keadaan minum khamr, ya mati dalam keadaan minum khamr, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau dia bertobat bagaimana? Maka tidak bisa dihukumi sebagai mati jahiliyah kalau dia bertobat sebelum mati, namun tidak bisa dikatakan ujuk-ujuk dia orang yang mati syahid. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya wahai orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jelaslah bahwasanya dalam keadaan apapun yang namanya minum khamr, baik sedikit ataupun banyak, maka dia hukumnya adalah haram. Ya. Maka dia termasuk melaksanakan perbuatan setan. Ya, maka di sini larangan minum khamr ini berlaku selama-lamanya, permanen, maka tidak boleh lagi umat Islam meminum khamr baik banyak ataupun sedikit, kecuali kalau dalam kondisi tertentu memang dalam keadaan terpaksa atau darurat, maka itu diperbolehkan. Maka jelaslah bahwasanya ketika orang minum khamr, maka amal ibadahnya atau sholatnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selama 40 hari ataupun 40 malam. Ya, maka ketika dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maka agar tidak membingungkan umat, maka perlu kita sampaikan bahwasanya ketika orang melakukan kemaksiatan, apakah itu minum khamr, apakah itu berjudi, apakah itu maling atau mencuri, ketika dia bertobat bisa jadi Allah akan menerima taubatnya. Namun ketika dia bertobat, tidak bisa kemudian dia lantas dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Karena mati biasa, walaupun dia beriman dengan orang yang mati syahid, ini jelas hal yang berbeda. Kemudian kalau dihukumi bahwasanya orang mati dalam keadaan minum khamr, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, kemudian dia mati dalam keadaan jahiliyah, kemudian juga tentang haramnya minum khamr dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan darurat misalnya, maka ini ada kebolehan, maka jelas ini sesuai dengan syariat Islam. Maka ini perlu kita sampaikan agar masyarakat tidak bingung terhadap fatwa-fatwa yang saling bertentangan, yang ini keluar dari lisan dai salafi wahabi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.